pagi anak-anak kelas 8 yang selalu semangat untuk belajar. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita akan memasuki sebuah dunia yang berbeda. Dunia imajinasi, dunia yang dipenuhi dengan keajaiban, pelajaran hidup, dan suara-suara bijak dari masa lalu. Kalian mungkin pernah mendengar cerita rakyat pada saat kalian masih kecil. Tapi dongeng bukan hanya milik anak-anak. Dongeng menyimpan nilai moral, kritik sosial, bahkan refleksi kehidupan yang relevan bagi kita hingga hari ini. Maka, pada pertemuan kita kali ini, kita akan melatih kemampuan menyimak melalui sebuah dongeng yang berjudul Putri Pinang Masa atau Putri Semeru. Saat kalian mendengarkan, cobalah membayangkan tokoh-tokohnya, mengikuti alur ceritanya, dan menangkap pesan yang ingin disampaikan. Ingat, menyimak bukan hanya mendengar, tapi memahami, merasakan, dan menafsirkan. Baiklah, siapkan pikiran dan imajinasi kalian. Mari kita mulai perjalanan ke dalam cerita. Selamat menyimak! Kisah ini terjadi 350 tahun yang lalu di Palembang. Di masa pemerintahan seorang sunan yang gemar mengumpulkan gadis cantik, tersebutlah seorang putri dari Banten bernama Napisa, bergelar Putri Pinang Masa, yang bermukim di 40 Laut Palembang dan tersohor akan kecantikannya yang tiada tara. Berita kecantikannya sampai ke istana Sunan, yang kemudian memerintahkan pengawal untuk menjemputnya dijadikan dayang. Putri Pinang Masa sangat bersedih dan bertekad lebih baik mati daripada menjadi dayang. Untuk menghindari perintah Sunan, Putri melakukan tipu muslihat. Ia memandikan diri dengan air rebusan jantung pisang yang membuat kulitnya menjadi hitam pekat, kotor, dan menjijikkan. Ketika pengawal datang, mereka heran melihat rupa putri yang buruk, namun tetap membawanya ke istana. Sunan yang melihat Putri Pinang Masa dalam wujud yang sangat buruk menjadi murka dan langsung mengusirnya dengan kasar. Putri dan keluarganya sangat gembira
karena tipu muslihatnya berhasil. Namun, kabar kecantikan putri kembali tersebar luas, membuat Sunan merasa tertipu dan memerintahkan penyelidikan. Setelah para siasat membuktikan bahwa putri memang sangat cantik dan sengaja mengubah rupanya, kemurkaan Sunan memuncak. Ia kembali memerintahkan penangkapan putri secara paksa. Untuk kedua kalinya, Putri Pinang Masa bersama 4 sahabat setia dan 2 pengawal melarikan diri menggunakan sebuah perahu, mengarungi Sungai Ogan dan Lebak. Menghindari kejaran pengawal istana, mereka akhirnya tiba dan bermukim di sebuah tempat yang kemudian menjadi Dusun Senuro. Di tempat ini, Putri mengubah namanya menjadi Putri Senuro. Di Dusun Senuro, Putri mengajarkan kepandaian menganyam bakul yang terkenal tidak tembus air. Ia juga berinteraksi dengan seorang pelarian dari Palembang bernama Abdul Hamid, seorang ahli pertukangan kayu dan pandai emas yang dikenal sebagai Sang Sunggi. Mereka menunjukkan keahlian masing-masing, seperti Putri mengirim gulai dalam bakul tak tembus air, dan Sang Sunggi membalasnya dengan umbang sugu panjang 9 depa dalam bakul itu. Menjelang akhir hayatnya, karena sakit, Putri Pinang Masa mengucapkan sumpah atau doa yang terkenal. Aku mohon pada Tuhan agar anak cucuku kelak kemudian hari jangan cantik seperti aku. Karena kecantikan itu akan membawa kesengsaraan seperti aku. Setelah mengucapkan sumpah itu, Putri Pinang Masa pun wafat. Makamnya di Senuro dijaga oleh sahabat dan pengawalnya yang setia. Konon, sumpah Putri Senuro menjadi alasan mengapa gadis-gadis di dusun tersebut secara umum kurang cantik. Sebagai bukti dari kisah ini, keadaan tersebut dihubungkan dengan sumpah Putri Senuro seolah-olah terkabul atau hanya bersifat kebetulan saja. Putri Pinang Masa dihormati sebagai lambang kaum wanita yang menjunjung tinggi martabat kaumnya. Dari dongeng ini kita dapat mengambil pesan. Kita belajar bahwa pesan inti dari kisah ini adalah bahwa martabat atau kehormatan jauh lebih berharga daripada kekuasaan. Kecerdasan lebih unggul daripada kekuatan fisik. Kecantikan fisik dapat menjadi musibah, serta nilai kesetiaan dari sahabat putri dan sikap gotong royong. Demikianlah dongeng tentang Putri Pinang Masa atau Putri Senuro, kisah seorang wanita yang sangat cantik dari Banten, tinggal di Palembang. Ia menjadi incaran seorang sunan yang terkenal suka mengumpulkan gadis cantik sebagai dayang. Semoga cerita ini tidak hanya menjadi hiburan, namun bisa menjadi pengingat bahwa memiliki paras yang cantik tidak selalu berdampak positif, tapi juga dapat berdampak negatif. Dan martabat itu jauh lebih penting. Saat kita memahami isi dongeng, kita juga belajar memahami tentang kehidupan. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Setelah ini, mari kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan untuk melihat seberapa jauh kalian menangkap tokoh,
alur, dan pesan moral dari cerita yang baru saja kita dengarkan. Apa nama daerah asal Putri Pinangmasa sebelum bermukim di Palembang? A. Sumatera Selatan, B. Banten, Jawa Barat, C. Aceh, D. Jawa Timur. Apa yang digunakan Putri Pinangmasa untuk mengubah penampilannya menjadi buruk rupa? A. Air rebusan daun sirih, B. Air rebusan akar-akaran, C. Air rebusan jantung pisang, D. Air rebusan bunga mawar. Mengapa Sunan Palembang akhirnya memerintahkan penangkapan Putri Pinangmasa untuk kedua kalinya? A. Putri mencuri harta istana, B. Putri menolak untuk kembali, C. Sunan merasa tertipu setelah hasil penyelidikan membuktikan Putri sangat cantik, D. Putri menghina Sunan. Apa nama daerah baru tempat Putri Pinangmasa bermukim setelah melarikan diri? A. Lebak Meranjat, B. Taluk Lancang, C. Dusun Senuro, D. Uluan Sungai Ogan. Siapa nama pelarian lain dari Palembang yang menjadi sahabat Putri Senuro dan ahli pertukangan kayu? A. Sunan Palembang, B. Abdul Hamid, C. Sang Juru Masak, D. Hulu Balang Agung. Apa yang diajarkan Putri Pinangmasa kepada gadis-gadis di Dusun Senul? A. Memasak gulai, B. Bercocok tanam, C. Menganyam alat-alat dapur seperti bakul, D. Membuat perhiasan emas.
Apa yang istimewa dari bakul yang dibuat oleh Putri Pinang Masa? A. Terbuat dari emas murni. B. Berbau harum. C. Tidak tembus oleh air. D. Dapat terbang. Menurut kisah tersebut, mengapa gadis-gadis di Dusun Senuro cenderung kurang cantik dibandingkan dusun lain? A. Karena kekurangan makanan. B. Karena mereka terlalu sibuk menganyam. C. Dihubungkan dengan terkabulnya sumpah Putri Senuro. D. Karena mereka banyak bekerja di ladang. Berapa jumlah orang yang mendampingi Putri Pinang Masa dalam pelariannya? A. Satu pengawal dan dua sahabat. B. Enam pengawal dan empat sahabat. C. Empat orang sahabat yang setia dan dua orang pengawal. D. 10 orang puluh balang. Mengapa Sunan Palembang memiliki hasrat untuk mengumpulkan gadis-gadis cantik? A. Untuk dijadikan permaisuri. B. Untuk dijadikan istri Sunan. C. Untuk dijadikan dayang-dayang istana. D. Untuk dijadikan juru masak istana.